Bahkan yang paling ekstrim, orang ini mencampurkan daging korbannya ke dalam sandwich yang ia jual ke pelanggannya di pinggir jalan. Pengakuannya ini ngebuat para penyidik mulai tercengang. Mereka belum pernah mendengar sesuatu yang begitu mengerikan, bahkan dari penghilangan nyawa berantai yang pernah terjadi. Hai, apa kabar? Balik lagi di segmen JOC Journalist of Crime bareng Bang Jun di channel Jun Away. Tempat cerita-cerita kriminal yang menyeramkan serta bikin bulu kuduk kamu berdiri. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe konten ini supaya Bang Jun makin semangat kasih cerita-cerita kayak gini ke kamu lagi ya weh. Jangan lupa juga aktifin loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Bang Jun. Siapin mental karena yang satu ini benar-benar gila. Oke weh, hari ini kita akan ngebahas kasus kanibalisme yang dilakukan oleh seorang pria bertubuh raksasa yang bukan hanya menghilangkan nyawa korbannya dengan keji, tapi juga dia mengaku memakan mereka. Bahkan yang paling ekstrim, orang ini mencampurkan daging korbannya ke dalam sandwich yang ia jual ke pelanggannya di pinggir jalan. Ini bukan kisah horor. Ini adalah kisah nyata tentang Joe Metheny, si kanibal dari Baltimore. Ini adalah salah satu penghilangan nyawa yang paling mengerikan dalam sejarah kriminal Amerika. Sampai-sampai kisah ini juga dijadikan jadi sebuah film, dan kisah ini juga diabadikan di serial TV Amerika Serikat yang terkenal yaitu Criminal Minds. Dan hari ini kita akan menyusuri jejak kelamnya, mulai dari masa kecilnya, kehidupan dewasanya, dan akhirnya kejahatannya yang mengerikan ini mulai terbongkar. Ini adalah kisah lengkap tentang Joe Metheny. Siap? Let's get it out. Oke, seperti biasa kita akan mengenal terlebih dahulu siapa itu Joe Metheny. Joe Metheny ini lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Masa kecilnya tidaklah bahagia. Joe ini dibesarkan dalam keluarga yang miskin dan bermasalah. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang berat, yang kemudian meninggal dalam kecelakaan mobil ketika Joe masih berusia sekitar 6 tahun. Ibunya juga harus bekerja keras untuk menghidupi 6 anaknya sendiri. Ibunya juga sering menjalani 2 pekerjaan sekaligus, serta meninggalkan anak-anaknya di rumah tanpa pengawasan. Dalam sebuah wawancara, Joe juga mengatakan bahwa dia diabaikan dan tidak dicintai sebagai seorang anak. Dan di sini Joe mengeklaim bahwa ibunya lebih peduli pada kerjaannya daripada uang serta keluarganya. Joe juga mengatakan bahwa dia lebih sering dititipkan kepada orang lain atau ditempatkan di panti asuhan dibandingkan tinggal bersama keluarganya sendiri. Namun di sini ibunya itu membantahnya ya. Dengan tuduhan ini, ibu itu membantahnya. Ibunya mengatakan bahwa cerita Joe ini nggak sepenuhnya benar. Ibunya memang bekerja keras, tapi nggak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi terlantar. Di sini secara pendidikan, Joe dikenal sebagai anak yang cerdas. Semasa masa sekolahnya ini, Joe itu dikenal cukup baik ya, siswa yang cukup baik. Tapi ketika remaja, Joe mulai menunjukkan perilaku yang mulai menyimpang. Joe sering kabur dari rumah, mencuri, dan berkeluyuran di jalanan. Setelah itu, Joe akhirnya masuk ke militer, bergabung dengan Angkatan Darat dan dikirim ke Jerman. Namun menurut ceritanya Joe sendiri, Joe ini pernah dikirim ke Vietnam saat itu. Ini sebenarnya sedikit diragukan karena tidak ada catatan resmi bahwa Joe itu pernah bertugas di Vietnam. Dalam pengakuannya, Joe mengatakan bahwa di sanalah, di Vietnam ini, Joe mulai menggunakan narkoboy jenis heroin dan kokain. Ini adalah sesuatu yang menjadi bagian besar dari pengaruh buruk di kehidupannya setelah keluar dari militer. Ya, setelah keluar dari militer, Joe kembali ke Baltimore dan mulai menjalani kehidupan yang dipenuhi oleh narkoboy, alkohol, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Di situ, Joe menjadi gelandangan dan tinggal di tenda-tenda bawah jembatan bersama para pecandu dan tunawisma lainnya. Joe itu mulai mendapatkan reputasi sebagai seorang yang tangguh, brutal, dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan.
Ya, tubuhnya yang besar dan tinggi dengan berat kurang lebih ada sekitar 225 kg ini membuat Joe itu mudah sekali dikenali. Ya iyalah, sebesar itu kilogramnya, ya siapa yang nggak lihat gitu kan. Ini ngebuat Joe nggak memiliki kesulitan dalam mengintimidasi orang dengan tubuh yang sangat mencolok itu. Selama periode ini, Joe juga mulai bekerja sebagai sopir truk dan pengemudi forklift. Joe juga sering bekerja di perusahaan kayu lokal yang dikenal oleh rekan-rekannya sebagai seorang yang kasar, suka mabuk, dan sangat pemarah, sensitif banget nih orang. Joe juga terus menggunakan berbagai jenis narkoboy dan beralih dari kekerasan biasa ke tindakan kriminal yang lebih serius. Motivasi kekerasannya tambah meningkat saat Joe mulai mengalami peristiwa pribadi yang mengguncangnya, yaitu saat kekasihnya yang juga seorang pecandu itu kabur dari rumah bersama anak mereka yang masih kecil. Di sini dia sangat marah banget dan sakit hati. Mulai dari sini, Joe mulai menuduh kekasihnya itu yang membawakan pengaruh buruk terhadap anak mereka dan menjadikannya sebagai alasan untuk mulai melampiaskan balas dendamnya terhadap para gelandangan dan pekerja seks yang Joe temui di sepanjang jalan Baltimore itu. Dia ini menganggap mereka, si tunawisma atau PSK di jalanan ini seperti wanita yang telah mengambil anaknya gitu. Nah, padahal itu hanya asumsi dia. Karena itulah Joe ini mulai memburu mereka, memancing mereka dengan janji narkoboy atau tumpangan, lalu mulai menghilangkan nyawa korban ini, ya si PSK dan tunawisma ini dengan cara yang keji. Dalam pengakuannya, Joe juga mulai mengklaim telah menghilangkan nyawa banyak orang selama periode ini, walau jumlah pastinya masih sulit diverifikasi oleh pihak kepolisian. Nah, itu sedikit informasi latar belakang dari Joe Metheny ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke bagian penghilangan nyawa dan kanibalisme yang dia lakukan. Sudah siap? Tapi sebelum kita mulai, Bang John ingetin, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Kita lanjut. Joe Metheny ini mulai mengklaim bahwa amarah dan kebenciannya yang membuat dia itu kehilangan kendali. Dia mulai menghilangkan nyawa orang secara brutal. Ya, kelakuannya mulai dari memikat para wanita tunawisma dan pekerja seks di area terpencil, seperti di gubuk tua, di truknya, atau di bawah jembatan tempat Joe tinggal di situ. Nah, di sanalah Joe mulai menyerang mereka, memukul, giniin orang, dan sampai dengan yang paling ekstrim, memisahkan anggota tubuh korbannya. Yang paling mengejutkan adalah pengakuannya Joe ini soal tindakan kanibalisme yang dia lakukan. Dalam wawancara dan pengakuannya kepada pihak kepolisian, Joe berkata bahwa setelah menghilangkan nyawa para korban, Joe itu menyimpan bagian tubuh tertentu, khususnya bagian daging paha dan juga bagian bokong korbannya. Joe kemudian memasak bagian tubuh tersebut dan memakannya. Tapi yang lebih mengerikan lagi, Joe juga mengaku mencampurkan daging korban ke dalam makanan yang ia jual. Di sini singkat cerita, Joe itu punya sebuah gerobak ya, gerobak makanan yang portable gitu, yang dia biasa pakai buat jualan di pinggir jalan. Joe ini pada dasarnya dia jualan burger dan sandwich, ya biasa dia jual di warga masyarakat setempat gitu. Dalam pengakuannya yang mengerikan, Joe juga mengatakan bahwa ia mencampurkan daging korban dengan daging babi dan daging sapi biasa, lalu memanggangnya dan menjualnya kepada pelanggan yang sering jajan di wilayah Baltimore itu. Joe juga mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah menyadari perbedaan antara rasa daging sapi, daging babi, dan daging korban. Ya, membagongkan sekali ya, memang siapa tahu gitu kan, nggak ada yang nyangka gitu. Oke, di sini Joe mulai mengaku mulai menikmati perasaan berkuasa dari tindakannya ini. Joe mulai merasa tak tersentuh dan malah kayak Tuhan gitu dia merasanya. Ya, dalam statementnya itu adalah Tuhan yang menentukan hidup dan mati. Katanya sih begitu.
Joe mengatakan juga bahwa ia nggak nyesel atau berasumsi atas pemikirannya sendiri bahwa para korban itu tidak akan dirindukan siapapun. Karena mereka ini, para korban ini adalah kumpulan orang-orang yang terbuang atau yang dipinggirkan oleh masyarakat. Oke, kita masuk ke tahun 1996. Setelah bertahun-tahun melakukan kekejamannya, akhirnya Joe Metheny ini tertangkap. Penangkapannya terjadi karena kegagalan dalam menyembunyikan jejaknya seperti biasa. Salah satu calon korbannya yaitu adalah Rita Kemper. Ini berhasil melarikan diri dari serangannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Di sini, Rita itu adalah seorang tunawisma dan pengguna narkoba yang dikenalnya di lingkungan bawah jembatan di area Baltimore. Di sini, Joe membawanya ke dalam gubuknya dengan janji akan memberinya narkoboy dan tempat aman untuk berlindung. Tapi, ketika berada di dalam rumahnya Joe, dia berubah menjadi agresif dan mencoba memperkawasnya. Ketika Rita menolak dan mencoba melarikan diri, Joe menyerangnya dengan senjata tajam. Beruntung nih, Rita berhasil kabur dengan melompat keluar dari jendela dan lari ke tempat yang aman. Selanjutnya, dari laporan si Rita, polisi langsung segera bertindak berdasarkan laporan Rita itu tadi. Saat penyelidikan berlangsung, pihak berwenang menemukan bukti yang mengejutkan di gubuknya Joe. Seperti noda merah-merah dari tubuh manusia, barang-barang milik korban, dan sisa-sisa bagian organ tubuh manusia dikuburkan di dekat lokasi tersebut. Di sini pihak kepolisian juga menemukan freezer yang berisi daging yang mencurigakan, yang kemudian diduga sebagai bagian tubuh dari korbannya. Ketika diinterogasi pihak polisian, Joe itu memberikan pengakuan yang panjang dan detail banget. Joe tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Malah, Joe itu tampak bangga dan puas saat menggambarkan apa yang telah ia lakukan. Dia menceritakan dengan tenang bagaimana ia menghilangkan nyawa para wanita, memisah-misahkan tubuh korbannya, dan memasak daging korbannya itu. Joe juga mulai membual alias ngelantur tentang bagaimana ia menipu masyarakat dengan menjual daging korbannya sebagai makanan biasa. Pengakuannya ini ngebuat para penyidik mulai tercengang. Mereka belum pernah mendengar sesuatu yang begitu mengerikan, bahkan dari penghilangan nyawa berantai yang pernah terjadi. Joe dengan santai menyatakan bahwa jika dia tidak tertangkap, Joe ini akan terus mengulanginya lagi dan memasak korban berikutnya. Astaga. Joe juga mengatakan bahwa ia menyukai kekuasaan dan kendali, dan kegiatan menghabisi orang ini membuat dia merasa hidup. Gimana weh? Serem banget kan kelakuannya orang kayak Joe Metheny. Well, menurut kamu apakah orang seperti Joe ini masih bisa lahir lagi di zaman kayak sekarang? Atau apakah masih ada kasus-kasus kayak gini yang belum terungkap? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke, tulis di situ. Well, kita lanjutin lagi di bagian penyidikan lebih lanjut serta proses hukum yang terjadi. Setelah penangkapan pada Desember 1996, penyelidikan terhadap Joe Metheny ini berkembang pesat. Polisi dan FBI mulai menggali lebih dalam sejarah kriminal Joe dan mencoba untuk mencocokkan pengakuannya dengan laporan orang hilang dan penghilangan nyawa yang belum terpecahkan di Baltimore dan sekitarnya. Di sini Joe mengaku udah menghabisi sekitar 10 orang, tapi hanya beberapa korban yang bisa diverifikasi berdasarkan bukti fisik dan saksi. Di antara korban yang dikonfirmasi itu adalah Kimberly Spicer ya, yang dia dibabat habis dan disembunyikan di bawah trailer ya. Kemudian ada Kathy Magaziner yang tubuhnya itu dikubur di belakang pabrik palet ya, di belakang pabrik palet tempat korbannya bekerja. Lalu digali kembali 6 bulan kemudian untuk mengambil tulang-tulangnya gitu. Joe juga menculik dan mencoba menghilangkan nyawa Rita Kemper, namun Rita berhasil melarikan diri dan melaporkan ke pihak kepolisian. Joe Metheny ini juga sempat ditahan selama 18 bulan sebelumnya atas dugaan keterlibatan dalam penghilangan nyawa 2 pria tunawisma, yaitu Randall Barrow dan
Randy Picker yang ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan. Namun karena kurangnya bukti, di sini Joe dilepaskan saat itu. Dan dalam pengakuan berikutnya, Joe mulai mengklaim bahwa dialah yang menghabisi mereka. Selama proses hukum, Joe juga menunjukkan dua sisi dari dirinya. Di satu sisi, Joe tampak menyesal dan berkata bahwa dia adalah pria yang sakit dan membutuhkan bantuan. Tapi di sisi lain, Joe juga mengatakan bahwa dia menikmati tindakan yang dia lakukan terhadap para korban. Dan satu-satunya penyesalannya adalah karena dia tidak bisa berhasil menghilangkan nyawa mantan pacarnya dan mucikarinya. Itu adalah dua orang yang paling Joe benci. Kita masuk ke tahun 1998. Di sini Joe Metheny dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa Kimberly Spicer dan Kathy Magaziner, serta atas penculikan terhadap Rita Kemper. Kasus-kasus lain yang Joe akui itu tidak dilanjutkan karena kurangnya bukti fisik. Di sini Joe dikasih hukuman mati oleh pihak pengadilan, tetapi pada tahun 2000 hukumannya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, Joe Metheny ini ditempatkan di penjara dengan keamanan maksimum di Maryland. Di sanalah Joe itu menghabiskan sisa hidupnya. Tapi di balik jeruji, kisah hidup dan kejahatannya ini terus menjadi bahan pembicaraan di kalangan penyidik, media, maupun di masyarakat umum. Di tahun 2017, tepatnya 5 Agustus, Joe Metheny ini ditemukan meninggal di dalam selnya oleh seorang penjaga. Joe saat itu berusia 62 tahun dan menjalani 2 hukuman seumur hidup atas kasus penculikan, pemerkosaan, dan penghilangan nyawa. Di sini penyebab resmi kematiannya tidak pernah dipublikasikan, tetapi banyak yang menduga bahwa Joe itu mengakhiri hidupnya sendiri, terutama karena Joe pernah menyatakan ingin dihukum mati seperti itu. Yang ironisnya, bahkan setelah kematiannya, kisah Joe Metheny ini terus diselimuti kebingungan serta sensasionalisme. Ini yang menunjukkan bahwa betapa kisahnya telah melebur dengan legenda urban yang mengerikan dan kanibalisme yang mengejutkan orang-orang di Baltimore itu. Nah, saat ini West Baltimore ini berada dalam proses revitalisasi ya, proyek transportasi baru dan pembangunan kompleks perumahan ini diharapkan bisa mengubah wajah lingkungan yang dulu kumuh, penuh kekerasan dan penuh dengan penderitaan. Tapi ya, namanya bayang-bayang kelam dari eranya Joe Metheny ini masih berkeliaran dan masih membekas kuat di benak banyak orang. Kisah ini menjadi pengingat suram bahwa di sudut tergelap kota, perjuangan untuk kemanusiaan dan martabat tetap harus diperjuangkan supaya nggak ada lagi yang diperlakukan seperti yang Joe lakukan kepada para korbannya. Kasus Joe Metheny bukanlah sekedar kisah horor tentang kekejaman manusia. Ini adalah pengingat pahit tentang betapa mudahnya kita bisa kehilangan empati di tengah kerasnya hidup. Banyak dari korban Joe adalah mereka yang terpinggirkan, tunawisma, pecandu, wanita yang terluka oleh kehidupan. Di sini dunia menutup mata terhadap mereka sampai semuanya terlambat. Dari kegelapan ini kita diajak untuk tidak hanya takut tapi juga peduli bahwa di balik setiap wajah yang kita abaikan di jalan ada seseorang yang layak hidup, layak didengar, dan layak diselamatkan. Kemanusiaan ini bukan hanya soal menghukum yang jahat, tapi juga tentang melindungi yang lemah sebelum mereka menjadi korban berikutnya. Well, makasih udah nonton. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa dong like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar Bang Jun makin semangat ungkap kasus-kasus terbaru lainnya di JOC, Journalist of Crime. Oh ya tulis juga komentar kamu ya di kolom komentar. Apa pendapat kamu tentang kasus ini? Stay safe dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Aku Bang Jun, sign out. Tulis pendaspas. Aku minta tolong kamu tulis ya.